Ketika Anda membina kehidupan rumah tangga itu didasari dengan niat yang ikhlas, maka akan muncul rasa cinta dan kasih sayang. Kalau sudah saling mencintai dan menyayangi, pastilah akan muncul pula ketenangan dalam jiwa kita. Itu dia. Setelah itu apa? Setelah itu tentulah kita menginginkan keturunan yang soleh dan soleha. Nah, ini dia. Maka, adik-adikku, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan untuk mendapatkan keturunan yang baik, untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Jangan sampai nanti kita mati, umpamanya kita punya anak nih beberapa orang, kemudian kita meninggal, dan kita mati meninggalkan generasi di belakang kita itu dalam keadaan lemah. Maka Allah katakan, sudah ingatkan kita itu. Wal yakhshal lazina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kamu sebagai orang tua jangan meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Apanya yang lemah? Baik umpamanya lemah keimanannya, baik keyakinannya kepada Allah, lemah pendidikan agamanya, dan pendidikan-pendidikan yang lainnya, apalagi lemah fisiknya. Ada pernah melihat orang yang lemah fisiknya? Oh iya, sering kita lihat. Yang kadang-kadang pertumbuhannya tidak normal. Betul? Kenapa? Itu diakibatkan apa? Kalau seperti itu nanti generasi Anda, maka Anda nanti termasuk orang yang paling merugi hidup di atas dunia ini. Rumah tangga Anda nanti adalah rumah tangga yang paling, yang paling sia-sia menurut saya. Kenapa kok begitu, Pak? Kan gitu. Ya karena ada upaya untuk memperbaiki keturunan. Secara agama kita lihat begini. Anda kalau mau keturunan Anda nanti menjadi keturunan yang baik, yang patuh kepada saudara, patuh dan taat kepada kita, kemudian rajin beribadah kepada Allah, kemudian kelakuannya baik, akhlaknya baik, maka itu tentu harus kita mencari bibit yang baik. Ya kan gitu. Kita kan nanam sawit nih. Kalau bibitnya baik, maka kemudian sesuai dengan asupan pupuknya, maka hasilnya pasti baik. Betul nggak, Pak? Buahnya pasti banyak. Tapi kalau bibitnya sembarangan, nggak dipupuk pula, asupan gizinya tentu nggak ada tuh. Kira-kira akan menghasilkan yang baik apa tidak itu? Oh tidak. Tidak akan menghasilkan yang baik. Tidak akan menghasilkan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu, tentu kita kepingin nanti anak kita, keturunan kita adalah keturunan yang paling tidak kita nanti meninggal umpamanya, dia selalu mendoakan kita, baik kita masih hidup maupun sudah meninggal. Kita menginginkan dia patuh dengan kita. Kemudian kita menginginkan pertumbuhan otaknya itu menjadi anak yang pintar. Kita menginginkan keturunan kita jangan lagi seperti kita. Betul apa tidak? Kalau hari ini umpamanya kita petani, maka generasi kita jangan lagi jadi petani. Kalaupun nanti dia akan jadi petani, maka jadilah dia petani yang profesional. Artinya, yang bekerja apa di situ? Fisik apa otak? Kalau profesional, itu yang bekerja otaknya, bukan fisiknya. Sekarang kita adu fisik nih. Tapi nanti keturunan kita jangan sampai dia adu fisik. Kalau dia adu fisik, apa bedanya dia dengan lembu? Apa bedanya dia dengan kerbau? Lebih kuat lagi, ya kan? Kan ada itu kita melihat umpamanya kalau kerbau itu membajak, Pak. Sekarang aja sudah ada eskapator, ya kan? Tapi kalau dulu orang-orang dulu kan dengan itu. Saya tengok di sawah dan segala macam begitu.
Nah, makanya secara agama, kalau Anda menginginkan keturunan itu keturunan yang solehah, yang soleh dan soleha, maka Anda harus mengawali dari proses awalnya itu juga proses yang baik. Contoh, terjadinya pembuahan itu adalah bersatunya sperma dengan ovum. Sehingga di situ nanti akan terjadilah pembuahan. Nah, setelah itu nanti akan menjadi janin dan dia akan lahir setelah beberapa bulan Anda dan segala macam. Saya berikan contoh begini. Anda malam keluar rumah. Kemudian biasanya kita kalau mau terasa kencing, kadang-kadang sembarangan aja itu Mas Sidik. Betul apa tidak? Kadang-kadang di bawah sawit itu aja tuh, tengok kiri kanan, jentik. Itu contoh kecil tuh loh, contoh kecil. Kemudian yang Anda keluarkan apa itu? Kotoran yang sifatnya najis. Masih tinggal nggak najis di ujungnya? Masih. Kemudian Anda pulang ke rumah. Pulang ke rumah mau minta dilayani dengan istri. Kan gitu. Sperma yang Anda keluarkan itu adalah air yang suci. Coba, itu bedanya. Kalau, mohon maaf kalau kencing, itu adalah najis yang Anda keluarkan. Karena itu kotoran yang apabila ditahan akan menjadi penyakit. Sementara ketika umpamanya Anda mengeluarkan sperma, sperma itu adalah air yang suci. Yang tempat keluarnya juga sama. Gitu. Maka bercampurlah nanti air yang suci ini dengan najis. Nyampur dia. Kira-kira jadi kotor apa tidak? Iya. Saya berikan contoh. Ini bersih nih. Kelihatannya bening. Gitu. Coba kita masukkan kotoran. Pasti warnanya berubah. Betul atau tidak? Nggak usah lah. Kalau kotoran nanti nggak bisa diminum lagi umpamanya. Kita masukkan aja lah umpamanya itu kopi. Seujung sendok saja. Kita masukkan ke dalam. Pastilah warnanya berubah. Jadi begitu. Andai itu nanti yang akan menjadi buah, maksud saya, maka lahir dia ke permukaan bumi ini wajar-wajar sajalah secara agama. Kalau dia nanti perkembangannya ya akhlaknya tidak baik, ya nih dia nakal, orang dari najis. Coba. Gitu, Pak. Orang dari najis. Gimana mau mendapatkan keturunan yang baik? Makanya agama mengatur. Anda kalau mau berhubungan nanti dengan istri, maka kemaluan Anda bersihkan dulu. Makanya kita disuruh beruduk dulu. Disuruh beristinja. Supaya apa? Supaya nanti kotoran-kotoran yang ada, mohon maaf ini, 11 dengan kepala Pak, yang ada di kemaluan saudara, itu akan bersih. Bakteri-bakteri itu nanti akan hilang. Yang pada gilirannya ketika itu akan membuahi, maka jadi janin dia umpamanya, maka akan melahirkan generasi-generasi yang baik. Itu secara agama itu. Nah kemudian kalau Anda menginginkan generasi itu adalah generasi yang kuat fisiknya, maka Anda juga harus berusaha, terutama calon ibu-ibu ini. Anda harus mengatur pola kehidupan Anda. Harus mengatur pola kehamilannya dengan baik. Harus asupan gizinya cukup. Ketika itu sudah terjadi, sudah Anda lakukan, maka insya Allah
bayi yang akan saudara lahirkan akan tumbuh dengan baik. Makanya pemerintah sekarang ini sedang menggalakkan bagaimana mengantisipasi yang dikatakan stunting. Anda tahu stunting, pernah mendengar itu? Pernah. Stunting itu adalah generasi yang kekurangan asupan gizinya nggak cukup. Jadi dia akan melahirkan nanti, akan menghasilkan generasi-generasi yang istilahnya punya gizi buruk gitu nah. Akibat dari gizi buruk itu perkembangannya itu akan tidak baik secara fisik, tidak akan baik. Kenapa? Karena bisa jadi akan kerdil itu nanti anak itu. Pertumbuhannya tidak akan sesuai dengan yang kita inginkan. Fisiknya lemah, otaknya juga lemah nanti umpamanya. Kemudian kalau otaknya sudah lemah, bagaimana mau menghasilkan anak yang pintar? Sementara kita tadi menginginkan, Allah mengatakan, jangan kita punya keturunan yang lemah. Nah, apa penyebab stunting itu? Paling tidak ada 3 yang dapat menyebabkan nanti terjadinya gizi buruk pada generasi-generasi itu, yang dikatakan dengan generasi stunting itu. Apa? Yang pertama, pola makan. Jadi pola makan yang seperti apa? Pola makannya itu, Anda nanti kalau mulai dari sekarang, maka asupan gizinya harus cukup. Makanya ada istilah makan dengan porsi gizi yang seimbang. Kita sekarang ini kalau makan gimana kira-kira? Apanya yang banyak nih? Nasinya, karbohidratnya yang banyak. Makanya badan saya sebesar ini. Ini karena ini bukan kelebihan gizi nih, kelebihan karbohidrat. Karena lebih banyak nasinya ketimbang sayur, mayur, dan lauknya. Ya Mbak? Gitu. Dan perkembangannya tidak akan baik. Tapi Pak Kuas sehat atau? Kalau saya sehat. Walaupun umur 50 tahun seperti ini masih sehat nih. Dulu, waktu saya nikah, itu badan saya juga seperti saudara juga. Iya. Kalau nggak percaya nanti saya tengokkan fotonya. Nah, jadi pola makan. Anda harus membiasakan dari sekarang. Kalau umpamanya mbak-mbak calon ibu-ibu hamil ini, si Intan, siapa lagi nih namanya? Si Cindy, kemudian Ria. Si Ria, kemudian Vita. Anda nanti calon-calon ibu hamil ini, kalau mulai dari sekarang Anda tidak memperhatikan pola makan, maka yakin dan percayalah dengan saya, generasi yang akan saudara keluarkan nanti dari rahim saudara, itu juga tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Atur pola makannya. Artinya apa? Yang banyak itu seimbangkan. Seimbangkan pola makan. Anda kalau tidak suka makan sayur sekarang, ada besar kemungkinan generasi anak cucu Anda nanti juga akan nggak mau juga makan sayur. Gitu dia. Biasanya gennya seperti itu loh, keturunannya. Makanya cukupkan. Seimbangkan nanti. Jadi antara karbohidrat dengan protein, baik protein hewani maupun nabatinya nanti umpamanya, maka ini harus seimbang. Sayur mayurnya harus cukup. Oh, itu kan menambah biaya itu Pak. Bukan. Enggak menambah biaya kehidupan. Bisa saja disisih-sisihkan.
kalau kita ingin sesuatu yang baik, maka yang baik itu mahal memang. Tapi kalau murah, ya maka menghasilkan generasi yang murahan juga. Gitu maksudnya. Jadi pola makan yang harus saudara perhatikan, apalagi nanti ketika Anda hamil. Itu asupan gizinya harus cukup loh, Mbak. Jangan nanti Anda cuma ngasih istri umpamanya itu cuman sayur aja, daun ubi, kangkung, cuman itu aja. Buahnya nggak ada, protein nggak ada. Iyalah. Akhirnya badan mamanya nanti calon ibunya sudah kurus krempeng. Kan gitu umpamanya. Perutnya sudah besar. Nggak letoy aja umpamanya. Karena apa? Karena tidak seimbang. Nah, ketika gizinya tidak seimbang ketika Anda hamil, maka di situ nanti yakin dan percaya Anda kepada saya, maka janin yang ada di dalam rahim saudara, di situ akan juga kekurangan asupan gizi yang baik. Akibat asupan kekurangan gizi yang baik ini, maka pertumbuhannya juga tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Itu. Kemudian apalagi penyebabnya, penyebab stunting, penyebab gizi buruk itu? Pola asuh kepada janin, kepada anak. Ini kadang-kadang yang perlu Anda pahami, ada itu nanti di tengah-tengah kehidupan masyarakat itu ada berkembang pemahamannya begini. Ketika Anda kalau melahirkan itu dalam jangka seminggu, jangan dulu atau 2 hari 3 hari jangan dulu disusukan, kan gitu umpamanya. Kasih aja dulu entah madu kayak umpamanya di bibirnya untuk merangsang supaya dia lebih karena apa? Karena air susunya itu masih air susu basi. Nah, itu tuh kadang-kadang di tengah kehidupan masyarakat. Tetapi, tahukah Anda bahwa ketika nanti saudara melahirkan, maka anak itu kalau begitu dia lahir, itu biasanya akan langsung disusukan kepada ibunya. Langsung aja. Di situ memang warnanya itu masih kekuning-kuningan. Itulah yang dikatakan dengan kolostrum. Kolostrum gitu. Jadi, kolostrum itu air susu pertama seorang ibu yang apabila ini dikonsumsi oleh bayi, maka ini bayi nanti akan dapat untuk menjaga ketahanan tubuh bayi itu. Gitu. Nggak ada yang sia-sia diciptakan Tuhan. Kan gitu. Maka selanjutnya paling tidak ini Anda menyusui itu nanti paling tidak ini 6 bulan. Ini paling tidak. Tetapi agama itu menganjurkan supaya Anda menyusukan anaknya nanti selama 2 tahun. Kalau Anda menyusukan anak nanti selama 2 tahun, maka bedakan nanti kalau nggak percaya. Ada anak yang nyusunya 2 tahun. Ada anak yang nyusunya umpamanya cuma 6 bulan. Coba nanti Anda bedakan. Pasti fisik yang 2 tahun ini itu lebih kuat. Dan kecerdasan otaknya itu jauh lebih pintar ketimbang anak yang menyusu kepada ASI istilahnya, air susu yang dikonsumsinya, air susu ibunya, itu cuma hanya sekedar 6 bulan. Atau kurang dari 2 tahun. Nah, jadi jangan pula nanti umpamanya calon-calon ibu ini itu nggak mau menyusui anaknya. Iya. Jadi hari ini saya kasih tahu kepada saudara, jangan sampai nanti Anda tidak menyusukan anak. Mentang-mentang anak umpamanya lantaran dia agak malas sedikit, lalu sudah dikasih susu sapi. Apa nggak perangai-perangai sapi? Orang dikasih susu sapi. Coba.
Oh, ada gizinya? Ada. Kan gitu. Tetapi kalau untuk membuat imunitas seorang bayi itu nanti tumbuh dan berkembang lebih baik, maka sempurnakan dia menyusu selama 2 tahun. Nah, dari 6 bulan itu nanti di situ juga bisa dikasih makanan tambahan juga, enggak apa-apa. Tetapi yang terpenting itu. Dan juga saya ingatkan, ketika Anda hamil, maka rutinlah Anda memeriksakan nanti kehamilannya kepada bidan-bidan terdekat. Konsultasi, jangan sosok pintar gitu loh, Mbak. Oh, kata orang-orang tua dulu harus begini. Oh, nggak bisa. Dulu karena nggak ada ahli kesehatan. Jadi sekarang ini paling tidak 4 kali selama masa kehamilan Mbak harus berkonsultasi dengan pihak kebidanan, pihak kesehatan. Supaya apa? Supaya nanti bisa dideteksi janin yang ada di dalam rahim itu. Apakah ini nanti akan melahirkan dengan normal, akan melahirkan dengan baik, akan sesuai nggak nanti dengan perhitungannya, atau lewat, atau harus operasi dan segala macam. Jadi begitu. Jangan nanti sosok pintar maksud saya. Jangan malas. Nanti akan ada pendampingan itu. Jadi selalulah konsultasi. Kalau sudah sekarang sudah hamil apa belum? Hah? Nggak, coba dulu. Kok nggak semangat gitu? Sudah hamil apa belum? Belum. Oh, kan gitu. Siapa tahu kalau sudah hamil. Kacau juga. Nah, jadi selalu berkonsultasi. Itu 4 kali paling tidak. Kapan perlu, apa salahnya sekali sebulan kayak umpamanya kita datang ke itu. Apalagi kan sekarang ini kan ada USG ya. Wah, untuk melihat jenis nanti, jenis kelamin dan segala macam, kayak jadi masalah. Kemudian rajin-rajin bertanya dengan orang-orang kesehatan. Jadi apa kira-kira Bu yang perlu untuk asupan gizi anak saya yang masih dalam kandungan ini, biar nanti dia tumbuh berkembang dengan baik. Begitu. Yang kata suami, ini nambah belanjo. Kalau Anda sudah berpikir seperti itu, ya sudah. Wajar saja nanti anak itu akan tumbuh tidak sesuai dengan umurnya. Satu contoh, yang siogianya ketika umurnya 15 tahun, itu tinggi badannya katakanlah entah 150, entah 155, katakan seperti itu. Itu normal-normalnya model itu. Nah, sampai di giliran anak Anda nanti, umur sudah 15 tahun, tapi masih kelihatan seperti anak kelas 1 SD. Mungil gitu aja. Ini namanya kurang gizi. Nah, kalau sudah seperti itu, perkembangan otaknya juga akan kecil. Kita ini kalau bagus perkembangannya, otaknya, saya karena nggak ada aja saja. Otaknya akan lebih besar. Ketika besar otaknya, itu maka dia nanti menyerap daripada ilmu-ilmu pengetahuan itu akan lebih luas. Sama aja, kita bikin rumah, ini rumahnya besar, ukurannya umpamanya katakan rumah yang kita buat ini 9 kali 15. Tentulah akan beda dengan rumah yang ukuran 6 kali 9. Gitu. Ini lebih banyak menampungnya. Kalau ini lebih sedikit. Kenapa? Ya orang rumahnya kecil. Wajar saja kalau dia umpamanya nanti di sekolah pengetahuannya tidak berkembang. Ya otaknya kecil, gimana? Tapi supaya otaknya lebih besar, gizinya harus cukup. Mbak Cindy, paham ya? Nah, jadi susukan. Jangan nanti umpamanya kayak artis-artis gitu loh. Nggak mau menyusui anak, itu ibu kurang ajar tuh namanya. Itu mau merubah takdir itu. Takdir seorang istri, seorang ibu itu menyusui. Susukan nanti anaknya, jangan sampai tidak.
Setelah itu apa? Penyebab utama terjadinya gizi buruk itu adalah yang ketiga, yang pertama tadi pola makan, kemudian yang kedua pola asuh, dan yang ketiga itu pola pola sanitasi dan air bersih. Jadi di rumah kadang-kadang ya mungkin di rumah kita ada WC lah ya. Ini juga harus diperhatikan. Kemudian airnya nanti kita belum ada PDAM ya. Sudah ya? Wah, kalau sudah PDAM ya syukur kan gitu umpamanya. Artinya cuman air dari apa namanya Pak? Dari kolam atau dari kalau air seperti itu, itu nanti juga airnya kan kurang bersih tuh. Kemudian saya juga menganjurkan kalau nanti air minum itu kalau bisa air yang sudah dimasak juga. Gitu Pak. Kadang-kadang karena ibu-ibu ini pemalas sekarang. Pemalas manasin air Pak. Pakai air galon. Sehingga pakai air galon. Walaupun di situ air galon dan segala. Coba kalau diadakan itu pemeriksaan secara labor masih banyak bakteri di situ. Nah, jadi makanya panaskan dengan derajat yang tinggi. Apalagi mbak-mbak ini nanti akan bikinkan kopi kayak teh kayak dengan suaminya. Jangan bikinkan air termos, nggak enak itu. Percayalah dengan saya. Oh iya. Nah jadi pola air bersih ini, artinya pola hidup bersih lah katakan seperti itu. Ini juga yang harus Anda jaga. Ketika masih ada WC terbang di tempat kita? Masih ada? Di sungai, Pak. Di sungai. Ya, kalau di sungai masih mending. Ini WC terbang gitu loh. Iya. Saya rasa nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi. Nah, oleh karena itu, makanya insya Allah. Nah, tentu kalau air kita sudah bersih, maka apa yang lebih kita utamakan, yang lebih kita perhatikan? Itu nanti pola makan dan pola asuh itu tadi. Ini yang sangat penting. Insya Allah perkembangan anak itu akan baik. Dan kita tidak termasuk kepada orang-orang penyumbang stunting, penyumbang gizi buruk. Itu dia. Intinya banyaklah nanti berkonsultasi dengan pihak-pihak kesehatan. Dan juga jangan juga nanti satu contoh gini. Ini anak udah lahir nih. Kan gitu. Anak udah lahir. Kemudian harus diatur juga. Pola kelahiran anak itu juga diatur. Jangan nanti 1 tahun 1 tahun 1. Kan gitu umpamanya. Ini kacau. Iya kan? Kalau orang dulu wajar, karena apa? Karena dulu nggak ada PLN, jadi gelap. Jadi begitu habis maghrib itu dia udah langsung tidur aja tuh dulu. Kalau sekarang kan tidak. Sebelum tidur main HP dulu kan. Nah itu. Jadi begitu adik-adikku sekalian. Sehingga insya Allah apabila Anda nanti menjaga pola makan, kemudian pola asuh, kemudian sanitasi, menjaga air bersih, dan segala macam, itu nanti semua yang kita konsumsi itu juga bersih. Dan apalagi selalu berkonsultasi dengan bidan atau kesehatan. Tanya, jangan malu-malu bertanya nanti dengan, Mbak, saya sedang hamil nih. Saya minta tolong kasih tahu apa kira-kira gizi yang baik untuk janin saya. Tanya. Jangan malu-malu. Kemudian kalau ada posyandu di situ umpamanya, posyandu itu Pak untuk anak-anak yang sudah punya anak kan gitu umpamanya. Saya kan belum punya anak, masih hamil. Ikut aja ke situ. Kenapa sih? Jangan dilarang-larang, Mas. Karena itu apa? Karena itu untuk keturunan. Betul apa tidak? Iya. Kau ngapu kau ke situ? Itu untuk orang beranak tuh. Kau belum beranak juga. Jangan. Nah, ini. Jadi gitu. Nah,
Kunci kesuksesan terakhir dalam kehidupan rumah tangga begini. Pertama, hiduplah bermasyarakat. Dimanapun Anda tinggal, hiduplah bermasyarakat. Jangan nanti kelelo-eloan. Saya tidak butuh bantuan orang, Pak. Saya telaplah saya dewe. Paham bahasa saya? Saya telaplah saya dewe. Tidak butuh bantuan orang. Jangan. Buktinya hari ini Anda butuh dengan saya. Betul apa tidak? Coba kalau umpamanya Anda tidak butuh, kami tidak butuh dengan orang KUA itu, kan gitu umpamanya. Enggak, kami kasih buku nikah. Gimana coba? Ngurus kakak nggak bisa, akte kelahiran nggak bisa, anak mau sekolah tertunda karena nggak punya akte kelahiran, kan kacau dibuatnya. Mau minjam ke bank nggak bisa, dan mau buku nikahnya katanya. Mau ngambil motor kredit juga nggak bisa itu. Karena kuncinya semuanya di buku nikah. Gitu. Nah, itu hidup bermasyarakat. Kemudian yang kedua, Anda nanti sebagai istri kalau mau disayang suami, nggak perlu mendatangi paranormal, nggak perlu datang ke mbah dukun. Sudah nikah nanti umpamanya suami pergi bekerja, kemudian Anda pergi ke mbah dukun. Disarankan oleh orang-orang umpamanya, pergilah ke situ supaya macam mana, supaya laki kau itu tunduk dengan kau, patuh dengan kita, sayang dengan kita. Sehingga kita pergi pula. Lalu di situ, Mbah, minta tolong Mbah macam mana supaya suami saya tunduk kepada saya Mbah, sayang dengan saya, tidak macam-macam dengan saya Mbah. Gitu kan. Bawalah ini dan itu segala macam. Nggak perlu. Hari ini saya tunjukkan tipsnya. Bagaimana supaya ini nih, yang bertiga ini sayang dengan Anda. Oh, gimana caranya, Pak? Anda belajarlah memahami apa keinginan suami Anda nanti. Itu aja. Nggak perlu banyak-banyak tuh. Berusahalah memahami apa keinginan suami. Contoh, suami kalau pagi nanti minumnya apa? Dia suka minum apa? Oh, dia suka umpamanya minum teh. Nggak suka minum kopi. Jangan bikin kopi. Udah jelas suami nggak suka minum kopi. Tiap pagi dikasih kopi. Itu nggak, Pak? Marah ya. Hari pertama diminumnya. Hari pertama diminumnya. Lalu dia akan ngomong, Dek, saya sebenarnya nggak suka minum kopi loh. Gembung perut saya. Kan gitu. Kan biasa itu orang sering seperti itu. Saya sebenarnya nggak suka minum teh. Karena apa? Karena apa namanya? Kayak mau muntah aja saya. Kalau minum teh kan gitu umpamanya. Ada itu kayak gitu. Besok bikin teh aja ya. Karena dia nggak suka kopi. Besok pagi datang lagi kopi. Kan gitu. Diminumnya, iya. Diminumnya tinggal separuh. Kalau hari pertama habis tuh. Karena menghargai Anda sebagai istri. Hari kedua tinggal separuh. Nah, jadi nggak ada nggak ada teh apa dia aduh. Oh ada. Maaf mas, saya lupa kan gitu umpamanya. Dah, besok bikin ya. Besok pagi masih itu juga yang datang. Udah dikasih tahu itu istri apa namanya? Kalau udah basuh dusun tuh istri bingal namanya tuh. Udah dikasih tahu tapi apa enggak nanti karena dia sukanya minum teh, Anda kasih kopi, apa enggak minum teh di warung dia? Iya kan? Kebetulan di warung itu ada janda muda. Apa enggak hobi dia ke situ? Orang di rumah enggak sesuai dengan keinginannya. Itu salah satu contoh kecil, betul? Dari segi makannya juga seperti itu. Bisa masak nih. Calon-calon istri bisa masak. Jangan nanti pas mau makan nanti ke rumah makan Sinar Padang aja. Enggak cukup-cukup. Begitu. Anda kalau mau masak nanti, maka tanya suaminya. Panggil apa dengan si Sidik? Abang. Bang, abang sukanya hari ini kita masak apa? Kan gitu. Kalau Mbak terserah lah, yang penting apa yang ada itu ajalah dimasak. Nggak apa-apa, silakanlah.
Itu yang penting kita pahami. Tanya. Oh, udah tahu kita umpamanya suami itu nggak suka makan gulai nggak suka umpamanya kalau ayam itu ayam potong yang putih itu. Dia sukanya ayam kampung. Ya bikin ayam kampung, jangan bikin ayam potong. Udah jelas dia gatal-gatal makan. Anda itu loh. Orang yang makan ayam potong itu, ayam putih itu gatal-gatal badannya sudah itu. Karena alergi. Ada. Atau umpamanya dia nggak suka makan ikan asin, dia suka umpamanya ikan patin batanghari, kan gitu umpamanya. Ikan patin batanghari kalau kami di Tebo itu 200.000 sekilonya. Iya Pak. Kalau hari-hari pasar itu umpamanya hari Jumat 200.000 sekilo. Nah, bikin itu 2 kilo sehari kan. Nggak suka ikan asin. Suka ikan patin, bikin ikan patin 2 kilo sehari. Nah, taruhlah umpamanya dijual orang di sini 150, umpamanya 300 kali bikin. Itu maksud saya, contoh yang sangat sederhana. Tapi jangan umpamanya suami kalau setiap mau makan yang enak ngasih belanjanya 50.000, cukup apa tidak itu? Enggak cukup. Itu jangan kalau bahasa Tumenggung Apung itu. Apa kata Tumenggung Apung? Jangan overacting gitu. Mentang-mentang jadi suami umpamanya saya naik dewe gitu loh. Mau makan yang enak ngasih belanja udah ada lah. Akhirnya ngutang. Mana lagi istri umpamanya sering datang COD lagi. Nggak cukup-cukup. Artinya itu apa kata istilah orang tua tuh, kami orang tua ini, itu namanya besar pasak dari tiang, gitu loh Pak. Kalau besar pasak dari tiang, pecah itu tiang. Ambruk. Percayalah dengan saya. Jadi gitu. Nah, jadi pahami. Tapi yang harus Anda terapkan dalam kehidupan rumah tangga itu apa? Saya kalau istri di rumah, Bang, saya enggak masak, Bang. Kita masak mie aja. Oh, enggak apa-apa. Makanya karena sering makan mie, memang badan sebesar ini. Iya. Kadang-kadang malam makan mie dan segala macam. Alhamdulillah belum ada pantangannya, Pak. Iya. Walaupun berat badan 100. Kami dari pihak kantor urusan agama Kecamatan Tengah Ilir ini hanya bisa mendoakan. Mudah-mudahan nanti rumah tangga yang akan saudara bina menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Kemudian dimudahkan jalan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya yang akan menjalankan kehidupan rumah tangga itu adalah saudara sendiri. Jalan yang akan Anda tempuh bukanlah jalan yang bertabur bunga, tetapi adalah jalan yang penuh dengan onak dan duri, yang berliku dan menanjak serta menurun. Yang ketika Anda lalai dalam menjalankan kehidupan rumah tangga itu, maka di situ ada jurang yang dalam, bahwa kendaraan rumah tangga Anda akan masuk ke dalam jurang itu. Berhati-hatilah. Jaga lisan, jaga pandangan mata, jaga perasaan istri, jaga kehormatan suami. Itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.